Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Sore itu, suasana di depan sebuah kantor polisi kecil di daerah pinggiran Bekasi tampak biasa saja. Lalu lintas tak terlalu ramai, hanya sesekali motor melintas di jalanan berdebu itu. Namun di balik tenangnya suasana sore, tersimpan aroma ketidakadilan yang mulai tercium. Dani, seorang pemuda berusia 22 tahun, datang ke kantor polisi dengan wajah cemas. Motor miliknya disita 2 hari lalu karena kelengkapan surat yang kurang saat razia. Ia datang untuk mengambilnya setelah melengkapi semua berkas yang diminta. Di tangannya, ia membawa map kuning berisi fotokopi STNK, KTP, dan surat tilang. Namun begitu tiba di halaman kantor, seorang polisi bertubuh besar dan berkumis tebal menghampirinya. Namanya Bribka Gunawan, sosok yang dikenal warga sekitar sebagai polisi gendut paling galak. Dengan seragam yang kancingnya hampir lepas di bagian perut, ia menatap Dani dari atas ke bawah sambil mengunyah permen karet. "Ngapain lo di sini?" tanyanya ketus. "Saya mau ambil motor, Pak." "Udah lengkap semua suratnya," jawab Dani sopan, menyerahkan map kuning itu. Gunawan membuka map itu sekilas, lalu mendengus. "Lengkap? Emang lo pikir gampang ambil motor di sini? Ada biaya administrasi tambahan." "Biaya tambahan, Pak?" Dani mengerutkan kening. "Bukannya saya sudah bayar denda di BRI? Ini buktinya." Polisi gendut itu tertawa pelan, lalu menepuk pundak Dani dengan keras. "Anak kecil jangan sok tahu aturan. Mau motor lo keluar? Siapin 2 juta. Kalau enggak, balik aja, motor lo saya jual buat makan ayam geprek." Dani terkejut. "2 juta, Pak? Saya gak punya uang segitu. Saya cuma mahasiswa, Pak." Gunawan menatapnya sinis. "Masalah gue? Nih kantor bukan tempat main-main, bro. Banyak yang antri juga mau ambil barang, tapi semua tahu aturannya." Dani mulai kesal. "Tapi ini gak benar, Pak. Saya udah ikutin prosedur, kenapa harus bayar lagi?" Belum sempat Dani melanjutkan, Gunawan langsung mendorongnya keras hingga hampir jatuh. "Jangan ngajarin gue hukum, bocah. Lo pikir gue siapa? Polisi di sini gue yang ngatur, ngerti?" Beberapa warga yang kebetulan lewat hanya menatap tanpa berani ikut campur. Sudah sering mereka mendengar kabar tentang Gunawan yang suka memeras warga, tapi tak ada yang berani melawan. Dani berdiri sambil menahan amarah dan sakit di bahunya. Ia menggenggam ponselnya, menatap nama kontak Mbak Rani di layar kakaknya. Ia ragu sejenak, tapi akhirnya menekan tombol panggil. "Halo, Mbak, aku di kantor polisi nih. Mereka minta 2 juta buat ambil motor, padahal surat-surat udah lengkap." Suaranya bergetar menahan marah dan takut. Di seberang, terdengar suara wanita tegas namun menenangkan. "Tenang, Dek. Di mana lokasi tepatnya?" "Polsek Cikarang Timur, Mbak. Jangan ngomong apa-apa lagi. Tunggu di situ. Aku ke sana." Dani menelan ludah. Ia tahu kakaknya bukan perempuan biasa. Rani, seorang anggota TNI aktif berpangkat sersan kepala di Kodam Jaya. Dikenal disiplin, keras, dan sangat protektif terhadap keluarganya, apalagi soal adik sematawayangnya. Sementara itu, Gunawan duduk santai di kursi depan pos penjagaan sambil menyalakan rokok. "Kalau gak bisa bayar, motor lo gak bakal keluar." "Gampang aja," katanya sinis, melirik Dani seperti melihat mangsa lemah. Dani hanya diam, menatap tanah. Tapi dalam diam itu,
Ia menunggu badai yang sebentar lagi datang. Badai yang akan mengguncang seluruh kantor polisi kecil itu. Sekitar 20 menit kemudian, sebuah mobil Fortuner hitam berhenti mendadak di depan kantor. Pintu terbuka cepat, dan keluarlah seorang wanita berperawakan tegap, mengenakan jaket hitam polos dan celana kargo hijau tua. Tatapan matanya tajam, langkahnya mantap, semua orang di halaman kantor spontan memperhatikannya. Bahkan Gunawan sempat menurunkan rokoknya, wanita itu melangkah ke arah Dani. "Mana orangnya, Dek?" Dani menunjuk Gunawan dengan raut wajah kesal. "Itu, Mbak. Dia yang minta 2 juta?" Tatapan Rani langsung berubah dingin. Ia mendekat ke arah Gunawan, berdiri di depannya hanya berjarak 1 meter. "Kamu yang palakin adik saya?" Gunawan tersenyum sinis, mencoba menutupi rasa kikuk. "Oh, ini kakaknya ya? Ya udah, kalau mau ambil motor, tinggal ikutin prosedur. Ada biaya administrasi 2 juta, gitu aja kok repot." Rani menatapnya tanpa berkedip. "Administrasi dari mana? Saya mau lihat dasar hukumnya." Gunawan menegakkan tubuhnya, mencoba menampilkan wibawa. "Saya yang berwenang di sini. Kalau gak suka, laporin aja ke atasan saya. Tapi motor gak bakal keluar kalau belum bayar." Sekejap, suasana berubah tegang. Beberapa polisi lain di dalam pos mulai keluar, penasaran dengan keributan itu. Dani tahu, jika kakaknya sudah bicara dengan nada serendah itu, berarti bahaya. Karena Rani bukan tipe yang banyak omong. Ia tipe yang langsung bertindak. Rani melangkah 1 langkah lebih dekat. "Saya kasih waktu 5 detik buat kamu minta maaf dan kembalikan motor adik saya tanpa sepeser pun." Gunawan terkekeh. "Heh, cewek aja so galak. Lo pikir siapa? Kalau mau gaya tentara, tunjukin seragam dulu." Namun kalimat itu belum sempat selesai ketika tatapan tajam Rani berubah menjadi serangan cepat. Dengan satu gerakan, tangannya mencengkeram kerah baju Gunawan dan mendorongnya keras ke tembok pos hingga bangku terbalik. Polisi lain terkejut. Gunawan yang gendut itu berusaha melawan, tapi cengkeraman Rani seperti besi. "Lo mau tahu siapa gue?" Suara Rani datar tapi tajam. "Gue TNI aktif, pangkat sersan kepala. Dan lo baru aja malah keluarga anggota." Gunawan langsung pucat. Namun Rani belum selesai. Tatapannya semakin tajam, dan tensi di udara semakin mencekam. Kantor Polsek Cikarang Timur sore itu mendadak gaduh. Polisi yang tadi duduk santai di ruang tunggu mendadak berdiri, menatap ke arah halaman depan di mana Bribka Gunawan kini terpojok di tembok, ditahan oleh seorang wanita berwajah tegas dan penuh wibawa. Sersan Kepala Rani, anggota TNI aktif yang datang bukan untuk membuat onar, tapi menuntut keadilan. Beberapa warga yang sempat lewat berhenti di pinggir jalan, menatap pemandangan tak biasa itu. "Wah, itu ibu tentara ya? Kok berani banget sama polisi?" bisik seorang bapak tukang ojek. "Kayaknya polisi itu yang sering minta duit tuh." "Pantesan," sahut yang lain. Sementara itu, Gunawan yang wajahnya mulai memerah berusaha melepaskan diri. Ia mendorong tangan Rani sambil membentak, "Heh, lo gak bisa seenaknya di sini. Ini kantor polisi, bukan markas lo." Rani menatapnya tajam tanpa gentar. "Dan ini wilayah hukum Republik Indonesia, bukan tempat lo memeras rakyat kecil. Lo pikir seragam lo itu alasan buat nyolong uang orang?" Gunawan langsung mendorong balik, tapi langkahnya justru terseret ketika Rani menahan dan memelintir tangannya ke belakang dengan gerakan cepat dan terlatih. Bunyi, kerak terdengar jelas. "Ah!" teriak Gunawan kesakitan, hampir berlutut. 2 anggota polisi lain buru-buru datang menghampiri, mencoba menenangkan situasi. "Bu, tolong tenang dulu, ini kantor polisi, Bu," kata salah satu dari mereka panik. Rani tetap memegang tangan Gunawan dengan kontrol penuh, matanya tidak berpaling sedikit pun.
Kalau kalian mau tenang, kalian dengar dulu keluhan warga sebelum main kasar. Adik saya kesini mau ambil motor, lengkap suratnya, tapi malah dimintai 2 juta. Itu tindakan kalian? Kedua polisi itu saling pandang, gugup. Mereka tahu siapa Gunawan, dan tahu juga kalau yang di depan mereka bukan wanita biasa, dan yang dari tadi berdiri canggung akhirnya maju. Suaranya pelan, tapi jelas, betul, Pak. Saya disuruh bayar 2 juta. Katanya kalau gak, motor saya gak bisa keluar. Gunawan mencoba bicara, tapi suaranya terputus karena sakit di bahunya. Bohong, dia bohong, Bu. Saya cuma ngasih tahu aturan aja, ngasih tahu aturan atau ngasih harga jual motor rakyat, balas Rani dingin. Ia lalu melepaskan tangan Gunawan dan mendorongnya ke kursi. Kalau bukan saya yang datang, adik saya pasti udah kehilangan haknya. Seorang polisi senior akhirnya keluar dari dalam ruangan, menatap keributan itu dengan dahi berkerut. Ada apa ini ribut-ribut? Suaranya berat, menunjukkan ia punya jabatan lebih tinggi. Pak Kanit, gumam salah satu anggota. Ada ibu ini, katanya TNI, marah karena adiknya dimintai uang. Pak Kanit, seorang perwira berpangkat AKP, langsung memandang ke arah Rani. Ibu dari kesatuan mana? Rani berdiri tegap. Kodam Jaya, Sersan Kepala Rani. Saya kesini bukan untuk bikin keributan, tapi membela keluarga saya dari tindakan pemerasan oleh anggota Anda. Kanit terdiam sesaat. Cara bicara Rani sangat formal dan penuh disiplin. Ia bisa merasakan aura seorang prajurit sejati di depannya. Ibu, mari kita bicara di dalam. Tolong anggota saya jangan disentuh dulu. Baik, Pak, ujar Rani tegas, lalu melangkah ke dalam ruangan dengan Dani di belakangnya. Di ruang kecil bermeja kayu kusam itu, suasana agak tenang tapi tegang. Rani membuka map berisi bukti surat kendaraan adiknya dan kwitansi pembayaran tilang. Semua lengkap. Dengan surat-surat ini, motor adik saya seharusnya sudah bisa diambil tanpa biaya tambahan, ucap Rani. Tapi anggota Bapak memaksa minta uang 2 juta, dengan alasan biaya administrasi. Saya minta penjelasan. AKP itu menarik napas panjang, menatap map itu dan lalu menatap Rani. Secara prosedur, memang tidak ada biaya tambahan. Kalau memang benar begitu, nanti saya tindak. Bukan nanti, Pak, potong Rani dengan nada datar. Sekarang. Karena tindakan seperti ini sudah sering dilakukan di sini. Warga takut ngomong, tapi kali ini, saya gak akan diam. Pak Kanit menatap wajah Rani lama, lalu menunduk sebentar. Ia sadar wanita ini tidak main-main. Baik, Bu. Saya minta maaf atas perilaku anggota saya. Saya pastikan sepeda motor adik Ibu akan segera dikeluarkan sore ini juga. Namun sebelum keluar ruangan, Rani menatap tajam lagi ke arah Gunawan yang masih meringis di luar. Saya gak butuh permintaan maaf. Saya butuh perubahan. Kalau masih ada satu warga lagi yang kamu palak, saya yang akan datang lagi. Tapi kali ini, bukan cuma tangan kamu yang saya pelintir. Gunawan menunduk, diam, tapi wajahnya menahan malu di depan banyak orang. Beberapa polisi lain menunduk, tak berani menatap Rani. Beberapa menit kemudian, Dani akhirnya bisa menuntun motornya keluar halaman kantor dengan perasaan lega bercampur haru. Makasih, Mbak, katanya pelan. Tadi aku benar-benar takut. Rani menepuk bahu adiknya. Kamu gak salah, Dek. Yang salah itu orang-orang yang pakai seragam tapi lupa tugasnya. Tapi belum sempat mereka meninggalkan halaman kantor, terdengar suara langkah cepat dan bentakan kasar dari belakang. Berani banget lo bikin malu gue di depan anak buah gue. Perempuan, suara Gunawan menggema. Ia ternyata belum kapok,
malah kembali dengan wajah merah padam dan tangan masih memegang borgol. Dani terkejut, tapi Rani hanya menoleh perlahan. "Kamu mau lanjut?" "Hah?" Gunawan membentak, "Gue gak peduli lo TNI atau apa. Lo udah melecehkan kehormatan polisi di markas sendiri." Rani mendekat dengan langkah tenang namun penuh ancaman. "Kalau kamu bicara soal kehormatan, harusnya kamu jaga dulu seragammu dari kotoran korupsi dan arogansi." Gunawan mengayunkan tangan hendak menarik Rani. Tapi secepat kilat, Rani menghindar dan langsung menendang pergelangan kakinya. Tubuh Gunawan yang besar itu oleng, kehilangan keseimbangan, lalu jatuh menghantam lantai keras. "Arg!" teriaknya keras, menarik perhatian semua anggota di sekitar. Rani berdiri tegak di atasnya, nada suaranya tegas, tanpa sedikit pun keraguan. "Saya TNI, dan saya menghormati polisi yang jujur. Tapi untuk oknum seperti kamu," ia menunduk sedikit, menatap tajam Gunawan yang terbaring kesakitan, "hormatan saya gak layak diberikan." Pak Kanit bergegas keluar, berteriak kepada anggota lain, "Sudah, sudah. Bribka Gunawan, diam. Ibu TNI, mohon tenang." Namun semuanya sudah terjadi. Suasana di halaman berubah sunyi, hanya terdengar napas berat dan tatapan kagum dari warga sekitar yang menyaksikan dari pagar. Bagian ini berakhir dengan Gunawan terkapar dan wajah merah menahan malu. Sementara Rani berdiri tegap di bawah sinar sore, seperti sosok keadilan yang datang di waktu yang tepat. Tapi Rani belum tahu, tindakan beraninya hari itu akan memicu sesuatu yang lebih besar. Laporan resmi dari pihak kepolisian ke komando atas, dan sebuah pertemuan penting yang akan menentukan nasib Gunawan sekaligus nama baik institusi.